warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Putra Anggreni. Saya dari SMA Budi Mulia Utama, Jakarta, kelas 12.1, ingin menjelaskan kasus Marsinah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama ada biodata Marsinah, kronologi kematian Marsinah, pelaku, pelanggaran, dan pasal. Jadi itu yang pertama itu ada biodata Marsinah. Marsinah adalah seseorang buruh yang berani memperjuangkan hak-haknya dan hak orang lain. Ia lahir pada tanggal 10 April 1996 di Glundo, Kecamatan Nyemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya CPS, sebuah pabrik tekstil di Porong, Sidoarjo, Jawa Tengah. Ia menjadi salah satu pemimpin perjuangan buruh di pabrik tersebut, memperjuangkan hak-hak buruh seperti upah layak, jam kerja yang wajar, dan perlindungan kedamaian kerja. Nama lengkapnya itu ada Marsinah. Tempat dan tanggal lahirnya itu 10 April 1969, Glundo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pekerjaannya itu buruh pabrik atau aktivis buruh. Organisasinya itu Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau FSBSI. Yang kedua itu ada kronologinya. 3-4 Mei 1993, Marsinah memimpin aksi mogok kerja di PT CPS. Memproses penindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap buruh-buruh yang meminta kenaikan upah. Aksi mogok kerja tersebut berakhir dengan kegagalan dan Marsinah serta beberapa buruh lainnya diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal. 4-8 Mei 1993, Marsinah dan beberapa buruh lainnya disiksa dan dipenjara di tempat yang tidak diketahui. Keluarga Marsinah melaporkan hilangnya Marsinah kepada pihak berwajib, namun pihak berwajib tidak ada tindakan dan signifikan untuk mencari Marsinah. 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan di hutan Wilangan, Ngunjang, Jawa Timur. Autopsi menunjukkan bahwa Marsinah telah disiksa dan dibunuh dengan cara yang kejam. Yang ketiga itu ada kematian Marsinah. Dalam demo yang dipimpin oleh Marsinah di PT CPS Porong pada 3 Mei, Idan dibawa ke markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sanalah diduga Marsinah disiksa dan diniaya secara brutal hingga tewas dalam keadaan mengenaskan. Salah satu dokter forensik yang menangani jenazah Marsinah, Dr. Abdul Munim Idris, mengungkapkan ada 2 hasil visum yang dikeluarkan oleh tim forensik. Dalam visum kedua ditemukan bahwa terhadap tulang kemaluan kiri yang patah berkeping-keping. Kemudian terdapat beberapa bagian lain yang hancur seperti tulang usus kanan yang rusak serta tulang selangkangan kanannya patah. Selain itu terdapat temuan lain yang mengejutkan, yaitu luka dengan lebar 3 cm dan di bagian luar alas kelamin. Jadi itu yang keempat itu ada pelakunya, anggota kepolisian Kapten Kusairi, Komandan Komando Rayon Militer Peronga, dan hak-hak orang lain. Ia lahir pada tanggal 10 April 1969, Glundo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yang pertama itu ada dampak sosial. Yang pertama ada keterlibatan komunitas atau meningkatkan kesadaran akan hak buruh. Yang kedua itu ada solidaritas atau mendorong gerakan buruh di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh terhadap kebijakan, memicu diskusi tentang perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua itu ada respon masyarakat.
Yang pertama, demonstrasi dan aksi solidaritas di berbagai daerah. Yang kedua, pembentukan jaringan aktivis untuk memperjuangkan keadilan. Yang ketiga itu ada diskusi publik tentang kasus ini dalam forum-forum sosial. Yang ketiga itu ada perspektif internasional. Yang pertama, kasus Marsinah menjadi perhatian organisasi hak asasi menjadi internasional, memicu kritik terhadap Indonesia di forum internasional, mendorong advokasi untuk perlindungan hak buruh di seluruh dunia. Yang kelima itu pemerintah. Yang pertama, penanganan kasus yang lambat dan tidak transparan. Yang kedua itu menjadi sorotan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Yang ketiga itu mendorong reformasi hukum untuk pelindungan hak asasi manusia. Next, saya akan menjelaskan pelanggaran dan pasal. Yang pertama itu ada penculikan. Pasal 328 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kasus Marsinah juga melibatkan pelanggaran hukum lainnya seperti yang kedua seperti pelanggaran hukum kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, khususnya pasal 12 tentang hak buruh untuk berserikat dan berunding. Yang ketiga itu ada pelanggaran hukum pidana KUHP, khususnya pasal 55 tentang pembunuhan berencana dan pasal 56 tentang pembunuhan yang diikuti dengan pembuatan lainnya.